Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaliviana Dewi, program studi perjalanan wisata Politeknik Negeri Lampung. Saya ingin membahas tentang bagaimana mengembangkan konsep atau ide bisnis yang baik. Saat ini banyak orang yang ingin memiliki usaha sendiri, namun memulai bisnis tidak cukup hanya dengan memiliki modal atau mengikuti tren yang sedang populer. Yang paling penting adalah memiliki konsep bisnis yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan konsep yang baik, peluang bisnis untuk berkembang dan bertahan akan jauh lebih besar. Lalu, bagaimana cara mengembangkan ide bisnis yang baik? Oke, pertama mulailah dengan melihat masalah yang ada sekitar kita. Jadi sebagian besar bisnis yang sukses berawal dari kemampuan melihat kebutuhan atau kesulitan yang dialami orang lain. Ketika kita memberikan solusi melalui produk atau jasa yang kita tawarkan, maka peluang bisnis tersebut akan lebih besar untuk diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, sekarang banyak orang yang sibuk bekerja sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Dari kondisi tersebut muncul peluang usaha seperti catering yang sehat, makanan siap saji, dan juga jasa antar makanan. Jadi ide bisnis yang baik bukan hanya menarik, tapi juga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen. Langkah berikutnya adalah melakukan riset pasar. Riset ini penting untuk mengetahui apakah produk yang kita jual benar-benar dibutuhkan, dan juga kita perlu mengenali siapa calon konsumen kita, berapa usia mereka, dan apa yang mereka sukai, dan bagaimana daya beli mereka, dan siapa saja pesaing yang sudah lebih dahulu menjalankan bisnis serupa. Dengan melakukan riset, kita dapat menentukan strategi yang tepat sehingga bisnis memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Selanjutnya, kita perlu menentukan kelebihan atau nilai lebih dari produk yang kita miliki. Di zaman sekarang, hampir semua jenis usaha memiliki banyak pesaing. Oleh karena itu, kita harus memiliki sesuatu yang membuat bisnis kita berbeda dan juga unik. Misal dari segi kualitas produk, harga yang lebih terjangkau, dan pelayanan yang lebih cepat. Dan juga kemasan yang menarik itu penting, dan atau memberikan pengalaman yang berbeda kepada pelanggan. Keunggulan inilah yang nantinya menjadi alasan konsumen memiliki produk kita, keunggulan inilah yang nanti menjadi alasan konsumen memilih produk yang kita jalankan. Setelah itu, kita harus menyusun konsep bisnis secara matang. Konsep bisnis berisi gambaran mengenai bagaimana usaha untuk dijalankan. Kita perlu menentukan produk yang akan dijual, siapa target konsumennya, bagaimana cara memasarkannya, dari mana sumber pendapatan diperoleh, dan hingga bagaimana rencana mengembangkan usaha di masa depan. Dengan perencanaan yang jelas, kita akan lebih mudah menjalankan bisnis dan mengambil keputusan kita menghadapi berbagai tantangan. Dan untuk tahap selanjutnya adalah menguji ide bisnis sebelum dijalankan secara besar-besaran. Seperti kita bisa mencoba menjual produk dalam jumlah yang kecil terlebih dahulu, misalnya kepada teman, keluarga, atau media sosial. Dari sana kita dapat meminta pendapat mereka mengenai rasa, kualitas, harga, atau kemasan produk. Masukan dari konsumen sangat penting untuk memperbaiki kekurangan sehingga produk kita ditawarkan semakin sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, seorang pelaku usaha juga harus terus belajar dan berinovasi. Dunia bisnis selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan selera konsumen. Jika kita tidak mau beradaptasi, bisnis akan
sulit bersaing. Oleh karena itu kita harus terus mencari ide baru, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan media digital untuk promosi, dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa mengembangkan konsep atau ide bisnis bukan hanya tentang menemukan ide yang unik, namun juga tentang memahami kebutuhan konsumen, melakukan riset, memiliki keunggulan, menyusun perencanaan yang baik, melakukan uji coba, dan terus berinovasi. Dengan cara tersebut, peluang untuk membangun bisnis yang sukses akan semakin besar. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang wirausaha. Yang membedakan adalah bagaimana kita mengembangkan ide tersebut menjadi usaha yang bermanfaat dan memiliki nilai bagi masyarakat. Oke, jangan takut memulai dari hal kecil karena banyak bisnis besar saat ini juga berawal dari ide yang sederhana. Oke, baik, ini pembahasan saya. Saya sampaikan mengenai bagaimana mengembangkan konsep atau ide bisnis yang baik. Oke, baik, terima kasih untuk pembahasan kali ini.